Cek 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita begitu banyak nikmat, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, dan nikmat-nikmat lain yang bisa kita rasakan selama ini. Dan semoga kita sebagai manusia menjadi hamba Allah yang bersyukur dan tidak melalaikan atau kufur terhadap nikmat. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya yang selalu istiqomah hingga akhir zaman. Para hadirin sekalian, selamat datang kembali di acara Coffee Talk, sebuah acara yang dipersembahkan oleh Cafe Hijrah dan Rumah Hijrah yang akan membahas tentang keislaman yang ada di bumi, baik masalah makhluk maupun masalah goyang. Dan hari ini, malam ini di malam minggu yang insya Allah diberkati Allah Subhanahu wa taala, kita membahas satu tema yang menjadi bahan perbincangan selama beberapa bulan atau beberapa minggu ini. Kita tahu bahwa ada beberapa kasus yang kita bisa lihat di media sosial, seperti misalnya ada seorang dosen yang melaporkan 2 anak presiden, kemudian dilaporkan balik. Kemudian ada juga seorang ayah yang tega memperkosa 3 anaknya, kemudian ayah tersebut lepas dari jeratan hukum. Kemudian ada lagi seorang mahasiswa yang ketika melakukan aksi demonstrasi kemudian dibanting oleh aparat, kemudian aparat tersebut bebas begitu saja tanpa ada sanksi. Atau yang terakhir, ada seorang anggota yang tega memperkosa, kemudian sang pacar atau sang pasangan bunuh diri, kemudian dia istilahnya play victim ya terhadap korban tersebut, dan hukumannya pun tidak seberapa. Maka hal itu yang kita bahas, temanya yang kita bahas kali ini adalah hukum untuk semua. Bagaimanakah persoalannya di muka bumi ini, kemudian apa masalahnya, apa yang melatar belakanginya, atau apa yang menyebabkan ini semua ada, kemudian bagaimana agama kita, agama Islam menghukumi atau menyelesaikan permasalahan ini. Tapi sebelum kita mulai ke acara, saya perkenalkan terlebih dahulu pembicara kita pada malam hari ini. Beliau adalah Ustadz Dawam Khoir. Kepada Ustadz Dawam, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ehwani fillah rahimakumullah, alhamdulillah pada malam ini kita bisa hadir di sini untuk melangkahkan kaki kita dalam rangka untuk thalabul ilmi, di mana orang-orang yang berilmu tentu kedudukannya
memiliki kedudukan yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kedudukan orang-orang yang berilmu itu lebih tinggi dibandingkan orang yang ahli ibadah. Mudah-mudahan salam dan salawat tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabatnya dan para pengikutnya, serta kita yang hadir di sini yang senantiasa mengikuti jejak beliau, menjadikan akidah Islam sebagai landasan berfikirnya dan menjadikan hukum syara sebagai tolak ukur perbuatannya. Ewanifillah rahimakumullah, menarik tema yang kita bahas pada malam ini karena memang ini adalah sebuah realitas. Tadi disampaikan oleh moderator beberapa kasus yang ternyata justru yang harusnya dihukum tetapi justru malah tidak dihukum. Bahkan memang kalau kita melihat data kriminalitas memang di negeri ini cukup tinggi Bapak-Bapak sekalian ya. Jadi sekitar setiap 32 detik itu terjadi kasus kriminal. Ya. Jadi kita ini sudah berapa menit ya? Sudah berapa menit tentu sudah terjadi berapa kasus kriminal ya. Nah, jadi memang cukup tinggi angka kriminalitas yang yang terjadi di negeri ini ya. Nah, tentu mungkin aparat kewalahan untuk menyelesaikan semua kasus yang ada. Dan memang ada persepsi di masyarakat akhir-akhir ini memang begitu kuat perbedaan dukung mendukung ya antara yang pro pemerintah dengan yang kontra pemerintah. Dan mereka merasakan bagi yang mereka tidak mendukung pemerintah tentu akan mendapatkan perlakuan hukum yang tidak semestinya. Demikian juga yang pro pemerintah tentu seolah-olah mendapatkan perlindungan. Terlepas dari itu semua, ewanifillah rahimakumullah, baterai ya? Mati dong. Pertama saya ingin sampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala agak ini. Nah. Jadi Allah menciptakan manusia itu tidak dibiarkan begitu saja tanpa aturan. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayah sabul insan ayyutraka sudah. Jadi Allah menciptakan manusia itu tidak dibiarkan hidup begitu saja. Artinya Allah tidak hanya menciptakan saja. Ini sebenarnya ayat ini berisi pertanyaan. Tetapi yang dimaksud adalah sudah, apakah kalian mengira? Apakah manusia mengira bahwa manusia itu dibiarkan hidup begitu saja? Sudah di sini di dalam terjemahan Al-Quran disebutkan pertanggungjawaban. Jadi kalau digabung, apakah manusia mengira bahwa mereka tidak dimintai pertanggungjawaban? Tapi menurut Imam Syafi'i disebutkan bahwa melalui tafsir Ibnu Katsir, sudah itu adalah la yu'maru wa la yunha. Artinya tidak diperintah dan tidak dilarang. Jadi kalau digabung, apakah manusia mengira bahwa mereka hidup tanpa ada perintah dan tanpa ada larangan? Artinya, ewanifillah rahimakumullah, bahwasannya manusia hidup itu tidak dibiarkan setelah diciptakan hidup begitu saja tanpa ada aturan. Akan tetapi Allah sudah siapkan perangkat aturan itu supaya manusia itu terikat dan menjalani kehidupannya dengan benar. Terikat dan menjalani hidupnya dengan benar. Saya sering mencontohkan begini ya, sederhananya begini. Coba kita bayangkan kalau seandainya kita tidak punya aturan Islam. Bagaimana cara kita menjalani hidup? Contoh saja, cara kita menikmati ayam saja.
Coba, kalau kita tidak punya aturan Islam, bagaimana kita bisa menikmati air? Mungkin langsung ditebas saja kepalanya kan, atau kemudian ditusuk langsung kan gitu. Atau mungkin makanan semua kita makan itu, baik yang yang halal maupun yang haram, karena kita tidak mendapatkan petunjuk itu kan. Atau terkait dengan bersuci, ya, bersuci, taharah, itu kan aturan dari Islam, mandi dan seterusnya. Coba bayangkan kalau kita tidak punya aturan dari Islam, gimana kita cara bersuci tadi kan? Kebayang kan, kita tidak memiliki aturan mengenai hal itu. Makanya beberapa suku, beberapa kelompok manusia itu kan kita tahu, ya mereka jarang mandi, mungkin hampir-hampir tidak pernah mandi, dan seterusnya. Bahkan ada yang kemudian menyusui babi gitu ya, ada yang seperti itu. Nah, kita bayangkan hidup kita itu kalau tanpa aturan Islam. Oleh karena itu, ikhwanifillah rahimakumullah, di ayat yang lain Allah menegaskan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya, jadi apa yang diturunkan oleh kami, ya, kata Allah, ini adalah sebagai rahmat. Jadi aturan Allah itu sebagai rahmat. Nah, seyogyanya aturan dari Allah itu kita anggap sebagai rahmat, bukan beban. Karena pada hakikatnya kita yang butuh dengan aturan itu. Nah, ini seringkali kan justru malah sebaliknya kan, seolah-olah aturan Islam itu dianggap sebuah beban, sehingga seolah-olah berat, sehingga seolah-olah sulit dilaksanakan, sehingga ini dianggap mengganggu, dalam tanda kutip ya, dianggap mengganggu kebebasan dia sebagai manusia. Padahal sesungguhnya aturan Islam itu adalah rahmat bagi alam semesta. Maka apa yang dimaksud dengan rahmat itu? Dalam kitab Saksya disebutkan jalbul masolih darul mafasid. Jalbul masolih itu artinya adalah mewujudkan kemaslahatan dan kemudian mencegah atau menghilangkan kemudorotan, kerusakan. Gitu. Jadi artinya, ikhwanifillah rahimakumullah, Islam itu adalah sebuah perangkat aturan yang kalau itu diterapkan, maka akan terwujud yang namanya kemaslahatan dan akan tercegah yang namanya kerusakan. Itu sederhananya seperti itu. Maka pada hakikatnya, tatkala mereka itu berjuang untuk menerapkan Islam, pada hakikatnya bukan membuat kerusakan, tetapi justru ingin mewujudkan yang namanya kemaslahatan dan ingin mencegah yang namanya kerusakan. Nah, ini yang harus kita yakini, harus seperti itu. Maka ketika Allah memerintahkan sesuatu, maka tidak ada jawaban lain kecuali itu harus diterapkan. Meskipun ikhwanifillah rahimakumullah, kita tidak punya pengetahuan yang cukup mendalam apakah perintah itu bermanfaat atau bermaslahat bagi manusia atau tidak. Kita tidak perlu melihat itu lagi karena pasti bermaslahat. Ya, meskipun kita tidak tahu apa maslahat di balik perintah itu. Tetapi ya kita harus laksanakan. Ya, apalagi ini dari Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia, yang kemudian tahu betul seluk-beluk dari manusia, yang maha mengetahui baik masa sekarang maupun yang akan datang. Itu. Kalau manusia kan nggak tahu, apa yang terjadi besok saja nggak tahu. Apa yang kita rencanakan aja apakah berhasil atau tidak kita tidak tahu. Tetapi Allah maha tahu, lalu Allah menurunkan aturan yang itu pasti baik buat manusia. Nah, inilah sikap yang ditunjukkan oleh para sahabat. Jadi tatkala ada perintah, sahabat tidak bertanya, kenapa perintahnya begini? Sahabat juga tidak protes, kenapa perintahnya begitu? Tetapi ketika turun perintah, maka jawabannya adalah sami'na wa ata'na. Tidak kemudian dia melihat, wah, ini diteliti dulu apakah ini baik atau tidak. Oh, tidak. Tidak kemudian dilihat apakah ini bermanfaat atau tidak. Tidak. Tanpa mempertimbangkan itu semuanya, maka tatkala perintah itu, sahabat menjalankan dengan penuh kesadaran. Nah, ini harusnya sikap seorang muslim. Ya. Jadi tanpa ragu lagi, sebab ini bahaya kalau kita ragu ini karena ini masalah keimanan. Ya. Jadi apapun yang kemudian diperintahkan oleh Allah, ya para sahabat tidak berpikir panjang. Makanya banyak kisah itu kan, ketika diperintahkan Homer, padahal itu jadi kebiasaan. Itu segera. Karena meyakini bahwa apa yang diperintahkan itu adalah sesuatu yang wajib dan dia pasti maslahat buat manusia.
Dan itu tidak pernah protes. Tidak pernah protes ketika dikatakan ini perintah Allah, sami'na wa ata'na. Nah, ini yang kita harus memiliki keyakinan seperti itu. Dan kita tidak boleh ragu. Kalau ragu malah bahaya kan gitu. Dzalikal kitabul la raiba fi. Jadi inilah kitab ya. Dzalikal kitab. Ya, ini ada isim isyarahnya. Dzalika itu berarti yang ditanjung itu yang dimaksud itu. Lalu di situ ada kitabnya, ada alif lamnya. Itu juga menunjukkan isim ma'rifatnya. Berarti ini khusus. Tidak semua kitab gitu. La raiba fi. Tidak ada keraguan di dalamnya. Nah, termasuk persoalan masalah hukum. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia untuk berbuat adil. Nah, cuman ini kan kalau disebut kata adil, itu kan persepsinya macam-macam. Ya, kayak sekarang nih posisi kita. Ada yang dikasih mungkin makanan misalkan ya, satu kue satu-satu. Ada yang mengatakan, oh ini adil. Tetapi belum tentu juga, oh ini nggak adil. Menurut secara berat badan saya nggak cukup untuk satu kue. Nah, kalau yang kurus mungkin kelebihan. Gitu. Atau dalam waris misalkan, ada anak 5, anak yang pertama laki-laki, anak yang kedua perempuan, anak yang ketiga perempuan, keempat perempuan, yang terakhir laki-laki. Bagi rata waris kan? Gitu. Apakah menurut mereka adil? Belum tentu. Masing-masing punya persepsi. Kan? Anak yang pertama, saya kan paling tua. Harusnya saya mendapatkan jatah yang paling banyak. Yang perempuan, oh saya kan wanita. Saya lemah. Saya tidak bisa cari duit sendiri. Harusnya saya mendapatkan yang lebih banyak. Nah, itu persepsi itu bisa berkembang kan? Yang paling bontot protes juga. Harusnya saya dong yang paling banyak. Karena kalau kakak-kakak saya sudah paling banyak menikmati harta kedua orang tua saya. Kalau saya kan masih bontot ini, belum terlalu banyak. Jadi harusnya jatah orang tua saya lebih banyak untuk saya. Itulah perdebatan kalau kemudian masalah keadilan ini diserahkan kepada manusia. Itu nggak akan pernah selesai. Ya, itu nggak akan pernah selesai. Maka dalam Al-Quran disebutkan, wala yajrimannakum sana'u qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Jadi janganlah sekali-sekali kebencian kalian terhadap suatu kaum mendorong kalian untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat pada takwa. Nah, jadi di sini sudah jelas sekali, memang kan ada kecenderungan kan. Kalau kita mencintai sesuatu, ya tentu kita akan berupaya memperlakukan sebagaimana lainnya kita mencintai seorang. Demikian juga kalau kita benci sesuatu, ya benci seorang misalkan, maka tatkala ada salah orang itu, kecenderungannya kan akan selalu ingin supaya orang itu ditimpakan hukuman yang seberat-berat. Sebaliknya, kalau kita mencintai sesuatu, ya kecenderungannya kita berharap supaya seringan-ringannya, kalau perlu tidak dihukum. Nah, ini sudah disinggung oleh Allah di dalam surat Al-Maidah ini, ayat 8. Ya, jadi janganlah sekali-kali kebencian kalian terhadap satu kaum mendorong kalian untuk berlaku tidak adil. Dalam penjelasannya, Imam At-Tabari menjelaskan, jadi janganlah permusuhan kalian terhadap satu kaum itu mendorong kalian untuk tidak berlaku adil dalam menghukumi mereka dan memperlakukan mereka sehingga kalian berlaku zolim ya terhadap mereka karena adanya permusuhan antara kalian dan mereka. Jadi aywanifillah rahimakumullah, lawan dari kata adil itu adalah zolim. Ya, zolim ya. Jadi lawan zolim adil, lawan adil adalah zolim. Ya. Nah, ini bisa dilihat di kitabnya Imam At-Tabari. Lalu dalam ayat yang lain, wala ta'khudkum bihima ra'fatun fi dinillah. Jadi janganlah rasa kasihan kepada keduanya pelaku zina mencegah kalian untuk menjalankan agama Allah. Nah, jadi dua dalil ini menjelaskan begini. Kalau kita benci sesuatu, ya jangan sampai tidak adil. Tapi kalau kita kasihan, jangan sampai juga tidak adil gitu. Nah, jadi dua-duanya disinggung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Intinya harus tetap bersikap adil. Ya, sama kayak bapak-bapak dan nggak ada ibunya, bapak-bapak sekalian ya, punya anak misalkan 3 gitu.
Nah, satunya berprestasi, ya kan, nurut sama orang tua, wah udahlah, baguslah di mata orang tua. Satunya susah dibilangin, dekil dan seterusnya gitu ya. Kita tuh tetap harus bersikap adil ya. Jangan kita kemudian karena anak pertama itu bagus dan segala macam bisa dibanggakan, ya kan? Lalu kemudian ketika dia salah, tidak ditegur. Sebaliknya, ketika anak yang paling dekil itu kemudian sedikit aja salahnya, langsung tuh besar ininya, sanksinya kan gitu. Nah, ini yang kita harus jaga betul gitu ya. Jadi sekalipun kita benci ya, ataupun sekalipun kita merasa kasihan, tetap sikap adil itu ditutur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menarik Bapak-bapak sekalian ya. Sebenarnya keadilan itu seperti apa? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surat Al-Maidah ayat 50. Bismillahirrahmanirrahim. Afa hukmal jahiliyyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin? Nah, ini tantangan ini. Ada nggak yang lebih bagus daripada hukum Allah? Kan begitu ya. Kalau di iklan kan yang lebih mahal banyak. Nah, kalau ini ada nggak yang lebih mahal? Lebih mahal lagi. Ada nggak yang lebih baik daripada hukum Allah? Ini harus ditempatkan pada porsi yang tepat ini. Jangan sampai menempatkan hukum Allah itu sejajar, apalagi di bawah. Karena ini tantangan. Ya, tidak boleh hukum Allah itu sejajar, apalagi di bawah. Nah, ini jelas-jelas sebuah bentuk pertanyaan dari Allah. Adakah? Siapakah yang lebih baik? Nah, daripada Allah bagi orang-orang yang yakin. Bagi orang yang yakin. Kalau nggak yakin berarti ya wajar kalau masih menganggap. Nah, kan kira-kira begitu ya pemahamannya kan. Kalau nggak yakin ya berarti ya wajar kalau masih menganggap hukum Allah itu sejajar, apalagi lebih, termasuk juga kalau misalkan lebih rendah dibandingkan hukum-hukum yang lain. Nah, yang menarik dalam kitab Tafsir Al-Munir, Syekh Wahbah Az-Zulaili menerangkan bahwa ayat ini berarti tidak ada seorang pun yang lebih adil daripada Allah, dan tidak ada satu hukum pun yang lebih baik daripada hukumnya. Nah, jadi yang kita garis bawahi adalah bahwa ayat ini menerangkan tidak ada seorang pun yang lebih adil daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Allah menetapkan sesuatu, maka disitulah keadilan akan terwujud. Bahkan ditegaskan lagi di dalam surat Al-An'am, Bismillahirrahmanirrahim. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Telah sempurnalah kalimat Tuhanmu, yaitu Al-Qur'an, sebagai kalimat yang sidqon, benar, wa adlan, dan adil. Jadi apa yang kemudian diturunkan oleh Allah itu, apa yang ada di dalam Al-Qur'an itu adalah semua hukum yang pasti adil. Ini udah penegasan sekali. Nanti aja jangan sampai begitu, Ustaz. Jadi kita memiliki keyakinan itu atau meragukan ya. Contoh begini, Ustaz ya. Waris itu buat laki-laki, anak laki-laki itu kan 2 kali lipat daripada anak perempuan. Kalau anak perempuan 1, anak laki-laki 2. Nah, itulah adil. Itulah adil. Jangan bilang kemudian, oh ini nggak adil, oh ini bahaya ini. Itu berarti menuduh. Nah, itu menuduh hukum Allah tidak adil, ini bahaya. Orang kita diperintahkan beriman kepada Al-Quran itu ya, artinya tasdikul jazm, membenarkan secara pasti. Membenarkan itu berarti nggak main-main, Bapak. Jadi 100% dan membenarkan secara pasti, tidak ada boleh keraguan. Ragu aja nggak boleh, apalagi sampai nuduh. Gitu. Nuduh, wah ini tidak adil, wah ini luar biasa. Jadi itulah yang adil. Cuman memang kita harus melihatnya secara utuh. Anak laki-laki 2, anak perempuan 1. Kita harus melihatnya secara utuh, bahwa kewajiban mencari nafkah itu ada di laki-laki. Dalam Islam kan perempuan sama sekali tidak ada kewajiban untuk mencari nafkah. Lalu kemudian Allah menegakkan wasiat itu 2 untuk laki-laki dan 1 untuk perempuan. Itu perbandingannya seperti itu. Nah, di sini sudah sangat jelas bahwa Al-Qur'an itu adalah kalimatur rabbik sidqon. Di kalimat yang benar, ya, wa adlan, dan adil. Nah,
Maka kita lihat ya, menurut para ulama sebenarnya definisi keadilan itu seperti apa. Jadi diantaranya adalah disampaikan oleh Ibnu Taimiyah. Jadi keadilan dan Islam adalah satu kesatuan. Karena itu tidak aneh jika para ulama mendefinisikan keadilan itu sebagai sesuatu yang tidak mungkin terpisah dari Islam. Jadi menurut Imam Ibnu Taimiyah, keadilan adalah apa saja yang ditunjukkan oleh Alkitab dan As-Sunnah. Kullu ma dalla alaihil kitab was sunnah. Baik dalam hukum-hukum hudud maupun hukum-hukum yang lain. Nah, jadi ehwanifillah rahimakumullah, keadilan itu kan ada dua hal yang harus terpenuhi ya. Yang pertama hukumnya, lalu kemudian penerapannya. Maka keadilan itu akan terwujud kalau hukumnya adalah hukum yang adil. Gitu. Nah, hukum yang adil itu adalah hukum yang berasal dari Al-Quran. Karena tadi disebutkan kan, Al-Quran itu adalah kalimat yang adil. Maka di sini antara keadilan dan Islam itu perkara yang tidak bisa dipisahkan. Jadi makanya di Ibnu Taimiyah mengatakan keadilan apa saja yang ditunjukkan oleh Alkitab dan As-Sunnah. Ya, baik dalam hukum-hukum hudud maupun hukum-hukum yang lain. Hukum di dalam Islam itu ada 4 ya, meskipun ada pendapat ulama yang 3. Pertama itu hudud, jinayat, kemudian takzir, kemudian mukhalafat. Ya, mukhalafat ini ada yang mengatakan dimasukkan ke takzir sehingga jadi 3 saja kan gitu. Nah, jadi itu. Jadi keadilan definisi dalam Islam itu ya tatkala di situ terikat dengan hukum Islam. Pendapat yang lain disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi bahwa keadilan adalah setiap apa saja yang diwajibkan baik berupa akidah Islam maupun hukum-hukum Islam. Nah, jadi kalau diterapkan Islam berarti dia diperlakukan secara adil. Kira-kira begitu sederhananya. Karena keadilan itu setiap apa saja yang dibaikkan, yang diwajibkan baik berupa akidah Islam maupun hukum-hukumnya. Nah, itu menurut Imam Al-Qurtubi. Nah, apabila keadilan Islam itu, ini bisa saya tuliskan juga ya sumbernya. Apabila keadilan Islam itu diimplementasikan dalam masyarakat, implikasinya adalah akan terwujud suatu cara pandang dan cara perlakuan yang sama terhadap individu-individu masyarakat. Artinya, semua individu anggota masyarakat akan diperlakukan secara sama tanpa ada diskriminasi dan tanpa pengurangan atau pengunggulan hak yang satu atas yang lain. Inilah keadilan hakiki yang akan terwujud sebagai implikasi yang harus digarisbawahi adalah sebagai implikasi dari penerapan syariat Islam dalam masyarakat. Jadi sekali lagi, yang namanya keadilan itu tidak bisa dipisahkan dari hukum Islam atau tidak bisa dipisahkan dari syariat Islam. Nah, maka sebagai contoh yang tadi saya sampaikan dalam hal waris, kalau pembagian waris itu seperti tadi, ya anak laki misalkan 2, anak perempuan 1, itu adil. Gitu. Karena itu ajaran Islam. Tapi kalau tidak begitu, misalkan yang laki 1, yang perempuan juga 1, itu berarti tidak adil karena bertentangan dengan syariat Islam. Meskipun yang laki itu kaya raya, dia tetap dapatkan 2. Atau yang perempuan miskin, ya saudara perempuan miskin, dia tetap jatahnya segitu. Kalaupun yang laki ngasih ke perempuan itu persoalan lain kan gitu. Tapi secara pembagian seperti itu. Kalau yang laki ya sudahlah buat yang adiknya yang perempuan karena susah kan itu lain soal kan. Itu berarti pemberian dari saudara ke saudara. Nah, jadi poin yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah bahwa yang namanya keadilan itu tidak bisa dipisahkan dengan syariah Islam. Jadi unsur yang pertama itu. Jadi adil itu kalau kemudian hukum yang digunakan adalah hukum dari Islam. Nah, unsur yang kedua tidak berhenti di situ, ya, tetapi juga harus berlaku bagi semua orang. Jadi kalau misalkan tadi bagi yang pencuri dipotong tangannya, ya itu berlaku untuk semuanya, ya baik rakyat jelata maupun yang penguasa. Dalam sebuah hadis disebutkan
Aqimu hududallah fil qarib wal ba'id. Wala ta'khudhukum fil lailaumatu laim. Nah, ini menarik ya. Aqimu hududallah. Tegakkanlah hukum-hukum Allah fil qarib wal ba'id. Ya. Atas orang yang qarib dekat dan ba'id jauh. Artinya hukum Allah itu diberlakukan kepada baik yang dekat maupun yang jauh. Jauh dan dekat ini itu bisa juga karena jauh dekat nasabnya, jadi karena saudara ataupun bukan saudara ya senasab, masih keluarga. Nah itu tetap harus ditegakkan hukum Allah. Jadi kalau ada saudara yang apa namanya, ya mungkin dia penguasa ya, seorang hakim, maka tetap harus diperlakukan sama, ya, baik saudara maupun yang bukan saudara. Ada juga yang menjelaskan bahwa qorib itu dekat, bisa juga adalah hubungan tokoh masyarakat, penguasa. Nah, itu jadi dianggap dekat, atau karena dia rakyat jelata dianggap jauh. Itu bisa juga dipahami seperti itu. Ya. Atau juga ya tadi ya orang yang dicintai ya sehingga dia jadi pertemanan sahabat sehingga dia orang dekat, dan atau mungkin orang yang dibenci ya sehingga dia menjadi posisinya berada di posisi jauh. Nah tetap semuanya harus diperlakukan sama ya. Nah di sini aqimu hududallah, tegakkanlah hukum-hukum Allah fil qarib wal ba'id wala ta'khudhukum fillahi laumatul laim. Nah, janganlah celaan orang yang suka mencela menghalangi kalian untuk menegakkan hukum Allah. Artinya, jangan abaikan omongan orang gitu loh. Kira-kira begitulah. Jadi kalau kemudian misalkan dicela ya, ataupun didukung, itu tidak perlu dipedulikan. Harusnya yang namanya hukum Allah itu harus ditegakkan. Kira-kira begitu. Memahaminya. Itu. Jadi mau didukung ataupun banyak yang dukung ataupun tidak ada yang dukung, apalagi dicela, ya itu tidak berpengaruh terhadap penegakan hukum, karena ini adalah hukum dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang kita tahu kan, bagaimana sikap Rasul ketika ini hadisnya sangat terkenal. Jadi innama ahlakal ladzina qablakum annahum kanu idza saraqa fihim syarifu taraku. Sungguh yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah bahwa mereka itu jika orang mulia di antara mereka mencuri, mereka biarkan. Wa idza saraqa fihimud dhaif, dan jika orang lemah yang mencuri, aqamu alaihil had, mereka tegakkan hukum atasnya. Lau anna Fatimah ibnata Muhammad saraqat laqata'tu yadaha. Jadi demi Allah, andai Fatimah binti Muhammad mencuri, niscaya akan aku potong tangan. Ini kan sangat terkenal ya. Ya artinya memang ya perlakuannya itu harus sama. Bukan karena putrinya Rasul lalu kemudian kalau dia mencuri tidak dipotong, tidak. Tetap diterapkan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang yang ditegakkan itu adalah hukum Allah, bukan hukum yang lain, bukan hukum manusia. Maka ketika ada suatu kriminalitas, maka harus diperlakukan hukum Allah tadi. Dan kita tahu bahwa hukum Allah itu mempunyai dua fungsi, zawajir dan jawabir. Jadi zawajir itu sebagai pencegah dan jawabir itu sebagai penebus dosa. Hanya kan kita tahu ada seorang wanita, mencegah itu maksudnya supaya orang-orang yang tidak melakukannya itu bisa dicegah, supaya tidak melakukan perbuatan yang serupa. Atau dengan kata lain, hukum Islam itu memberikan efek jera bagi yang lainnya. Gitu dia. Jadi misalkan kalau dalam sebuah hadis kan disebutkan ada seorang wanita yang berzina, lalu kemudian dia minta dirajam, nah, dengan harapan yang lain itu juga akan ngeri kan? Sehingga menjadi pembelajaran, sehingga dia akan berpikir 1000 kali untuk berzina. Saking panjangnya dia berpikir akhirnya tidak jadi berzina kan gitu. Atau yang kedua, fungsi yang kedua adalah jawabir, jadi sebagai penebus dosa.
Hanya ketika kemudian dia bertobat lalu diperlakukan dengan hukum Allah, maka ya dia sempat dihina oleh sahabat, maka kemudian Rasulullah melarang bahwa sungguhnya dia sedang berenang-renang di surga. Nah, itulah keistimewaan dari hukum Islam. Nah, itu yang kemudian disebut dengan adil. Jadi adil itu kalau misalkan pencuri sudah mencapai nisabnya, dipotong tangannya. Nah, itu baru adil. Nah, di dalam Islam, nah ini kan yang sedang rame ini masalah yang dilaporkan tadi kan adalah kasus korupsi. Ada dua kunci keberhasilan yang namanya kunci keberhasilan pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang pertama adalah sistem hukumnya, yang kemudian yang kedua adalah dari sisi aparaturnya. Nah, sistem hukum atau pemerintahannya ini yang dimaksud tentu kita tahu kalau sekarang itu kan proses pilkada, ya, itu kan membutuhkan biaya yang sangat besar, bahkan tidak sedikit, ya, miliaran. Bahkan ada yang mengatakan rata-rata itu membutuhkan biaya itu yang sebanyak 25 sampai 30 miliar. Ya, itu untuk pilkada doang, ya, pilkada. Saya nggak tahu kalau pilpres itu lebih banyak lagi tentunya. Nah, tentu ini kan biaya yang tidak sedikit, ya, 30 miliar, ya, supaya orang itu bisa mencalonkan kepala daerah. Nah, biayanya apa saja ya, untuk kampanye, rekomendasi partai, dan seterusnya, itu kan semua adalah biaya yang harus ditanggung oleh kepala daerah. Tatkala dia menjabat, ya tentu harus ada hitungan cost and benefit-nya kan gitu. Harus ada hitungan return and investment-nya gitu. Jadi investasinya berapa, 30 miliar tadi kan, harus ada pengembalian yang lebih dari itu. Nah, tentu ini kemudian yang kemudian mendorong ya kepala daerah itu untuk melakukan tindakan-tindakan yang koruptif ya. Apalagi penghasilannya yang juga tidak seberapa. Lalu kemudian yang kedua dari sisi pejabat dan aparaturnya. Nah, ini diperlukan orang yang memiliki kapasitas jujur, bersih, tegas, serta konsisten. Maka Islam sebenarnya telah memberikan resep bagaimana supaya KKN ini bisa diminimalisir, bahkan mungkin hilang dari negeri ini. Pertama, penanaman iman dan takwa. Nah, ini penting. Ini kekhasan daripada Islam. Jadi keimanan dan ketakwaan ini menjadi kayak rem ya bagi para aparatur. Sebab inilah yang merupakan benteng yang paling awal yang mampu mencegah manusia untuk membuat sebuah tindakan kriminal, termasuk tindakan yang koruptif. Sebab tatkala dia memiliki keimanan, maka dia akan berpikir dan meyakini bahwa dia senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dimanapun dia berada, ya yang dia takutkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Mau dilihat manusia ataupun tidak dilihat manusia, itu tidak akan berpengaruh. Ya beda kan kalau sekarang bisa jadi kalau di tampilan manusia bisa dipermak sehingga seolah-olah bersih, padahal di belakang kita tidak tahu. Tapi tatkala dia memiliki keimanan dan ketakwaan, maka dimanapun dia berada, dia senantiasa akan amanah untuk menjalankan berbagai tugas yang dibebankan kepadanya. Nah, maka ini perkara yang yang penting. Kalau Bang Nabi bilang kejahatan itu terjadi karena ada niat dan karena ada kesempatan. Nah, iman dan takwa ini tentu menghilangkan niat. Itu penting ya. Jadi keimanan meskipun godaannya mungkin banyak, tapi dengan keimanan ini akan menjadi benteng sehingga dia tidak akan melakukan apapun yang bersifat merusak. Lalu yang kedua, nah, sistem penggajian dan kompensasi yang layak. Sebagaimana tadi saya jelaskan bahwa ya menjadi kepala daerah itu kan biaya mahal. Itu tentu harus dengan biaya yang harus mendapatkan biaya yang cukup ya, untuk mendapatkan pendapatan yang cukup untuk paling tidak mengganti biaya kampanye. Tentu tidak ingin hanya itu kan, dia berharap lebih dari itu. Makanya di dalam Islam itu kepala daerah itu ya tidak dipilih langsung oleh rakyat, tapi langsung diangkat oleh khalifah. Sehingga ini tidak membutuhkan biaya yang
mahal gitu kan, tanpa ada biaya kampanye dan seterusnya. Nah, kemudian setelah mereka menjabat, tentu diberi sistem pengajian dan kompensasi yang layak. Jadi yang memungkinkan dia bisa hidup dengan layak. Kalau di dalam Islam itu kan kesehatan, kemudian pendidikan itu kan merupakan kewajiban negara yang harus diselenggarakan dan diterima oleh rakyat secara cuma-cuma. Dua hal ini kan adalah biaya yang cukup tinggi. Nah, di dalam Islam itu adalah layanan yang gratis. Nah, saya kira untuk penggajian dan kompensasi yang layak ini ya tidak terlalu tinggi juga sebenarnya. Ya. Karena hidup di dalam naungan Islam itu ya tentu tidak terlalu membutuhkan banyak biaya. Biaya itu kan yang biasanya yang mahal kan biaya foya-foya, biaya hedonis. Nah, kalau dalam Islam kan nggak ada yang begitu-begitu kan gitu. Nah, kita bisa lihat ya sistem penggajian dan kompensasi ini itu bahkan kalau dalam hadis disebutkan kalau dia tidak punya istri berikan dia istri, kalau dia tidak punya kendaraan berikan dia kendaraan, sampai begitu ya. Nah, supaya dia fasilitas hidupnya itu bisa memungkinkan dia untuk bisa fokus pada amanah yang diberikan kepadanya. Lalu yang ketiga, ketentuan serta batasan yang sederhana dan jelas tentang ghulul. Ghulul itu adalah kecurangan dan penerapan pembuktian terbalik. Jadi ghulul itu adalah kecurangan. Jadi dia bukan korupsi, tapi kecurangan. Kalau sekarang itu mungkin kayak semacam gratifikasi. Nah, ini kan lagi ramai kan gitu. Itu termasuk ghulul. Ya. Jadi ketika dia mendapatkan satu penugasan melayani masyarakat gitu ya. Kalau masyarakat memberikan sesuatu padahal itu tidak boleh, ya meskipun ikhlas, masyarakat kan kadang ikhlas juga kan gitu. Tetap itu dia kalau dia aparatur dia dianggap sebagai ghulul. Karena hadisnya kan jelas, jadi Rasulullah pernah memerintahkan seorang untuk memungut zakat, lalu orang itu memungut zakat, lalu dia mengatakan ini adalah bagiannya zakat, ini bagianku. Jadi dia mendapatkan itu kayak semacam gratifikasi lah dari masyarakat gitu. Bukan suap, bukan, beda. Ya. Nah, maka Rasulullah memerintahkan supaya itu tetap semuanya masuk ke kas negara dan itu tidak boleh. Sebab kata Rasul, apakah kalau seandainya kamu duduk-duduk di rumahmu, nggak ngerjain mungut zakat, kamu dapat itu nggak? Kira-kira begitu. Ya tentu kan jawabannya tidak. Akhirnya itu dianggap ghulul dan itu masuk ke kas negara. Itu batasnya sangat jelas, sederhana dan sangat jelas. Nggak perlu ribet mendefinisikan tentang ghulul. Dan penerapan pembuktian terbalik. Jadi pada masa Khalifah Umar juga begitu. Jadi kalau sekarang kan ada istilah LHKPN, laporan harta kekayaan pejabat negara. Dulu pun juga ada, ya kan? Jadi pejabat itu dicatat hartanya berapa, dan setelah kemudian menjabat ternyata kenaikannya signifikan, lalu dia tidak bisa membuktikan bahwa itu berasal dari yang sah gitu ya. Maka padahal tidak ada tindakan koruptif, itu kelebihannya dikembalikan ke kas negara. Itu yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Jadi sampai begitu aja sampai dikembalikan. Bahkan pernah sebuah kisah itu anaknya Umar itu kan ngembalai sapi dan sapinya paling gemuk sendiri dibandingkan yang lainnya. Nah, akhirnya oleh Umar sapi itu dijual, modalnya dikembalikan ke anaknya, sisanya ya, hasil penjualan sapi itu ditarik ke kas negara. Karena khawatir karena sapinya itu punyanya anaknya Khalifah Umar itu mendapatkan keistimewaan itu. Jadi kan mungkin karena anaknya Khalifah Umar akhirnya sapinya itu diberikan rumput yang terbaik sehingga menjadi lebih gemuk. Itu. Ya kalau sapinya kan nggak mungkin ngeklaim sendiri kan, saya sapinya anaknya Umar nih, yang sapi lain minggir saya mau makan, cariin saya yang terbaik kan, nggak begitu. Nah ini yang dikhawatirkan oleh Umar bin Khattab. Ya, akhirnya padahal itu kan nggak ada tindak, itu hanya dikhawatirkan saja sebenarnya.
Nah, sampai seperti itu kehati-hatian. Begitu juga turunannya, Umar bin Abdul Aziz. Ya. Beliau kita tahu sepanjang 2 tahun, ya, 2 tahun lebih itu beliau mampu menuntaskan yang namanya kemiskinan. Karena di awal menjabat itu, ya beliau tawarkan ke istri beliau, kita hidup jual semua hartanya, lalu kita hidup sederhana, ya kan? Atau kamu mau pisah dengan saya? Itu luar biasa itu Umar bin Abdul Aziz. Akhirnya istrinya tetap mengikuti Umar bin Abdul Aziz. Gitu. Jadi luar biasa, karena yang mereka takutkan itu adalah pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan di hadapan manusia. Ya, bukan pertanggungjawaban di depan DPR ya, enggak. Lebih dari itu. Ya. Nah, karena itu akan dipertanggungjawabkan oleh Allah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, yang terakhir adalah ini ya gambaran sederhananya gitu ya. Hukuman yang bisa memberikan efek jera dalam bentuk sanksi takzir. Nah, kalau korupsi itu termasuk takzir. Takzir itu berarti sanksinya diserahkan kepada khalifah. Jadi bisa potong tangan atau juga bisa potong leher. Nah, tergantung tingkat kejahatannya. Gitu. Ya mungkin kalau kecil ya penjara gitu kan. Atau kalau kemudian besar sampai mengganggu perekonomian ya bisa saja potong leher kan gitu. Nah, itu kalau hukuman takzir. Jadi dia bukan hudud, dia juga bukan jinayah, tapi dia masuk kategori takzir. Nah, ini udah jam 9. Demikian kira-kira Ewanifillah rahimakumullah ya, ulasan singkat ya bagaimana keadilan di dalam Islam. Bahwa keadilan itu ya pertama hukumnya itu adalah hukum yang adil, yaitu hukum yang berasal dari Islam. Dan yang kedua, diterapkan untuk semua orang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakumullah khairan kasiran kepada Ustadz Dawam yang telah menyampaikan materi berjudul Hukum untuk Semua. Tadi sudah disampaikan kesimpulan dengan jelas bahwa hukum akan bisa adil. Ada 2 syarat. Yang pertama, hukumnya harus hukum Islam. Yang kedua adalah penerapannya harus dengan cara Islam. Tidak ada cara lain yang bisa menyaingi cara Islam untuk mencapai keadilan. Dan tadi juga Ustadz Dawam sampaikan bahwa ya kalau sudah takzir itu diserahkan kepada khalifah ya Tat ya, baik potong tangan maupun potong kepala, asal jangan potong bebek angsa. Selanjutnya kami persilahkan kepada para hadirin sekalian yang ingin menanyakan lebih lanjut atau ingin menuntaskan rasa keingintahuannya akan materi ini, ataupun ingin menyampaikan unek-unek atau misalnya ada kisah-kisah terkait tentang tema ini yang ingin dibagikan kepada kita semua, kami persilahkan kepada para hadirin untuk menyampaikan hal tersebut. Dipersilakan kepada Ustadz Sarwo. Ustadz tadi sempat dibahas tentang harta gulul Ustadz ya. Jadi kalau menurut pemahaman saya barangkali yang masih perlu ditambah, kalau menurut saya kan harta gulul itu hadiah gitu Ustadz ya. Atau kalau bahasa di di pemerintah itu gratifikasi gitu ya. Dan gratifikasinya bisa berupa uang, bisa berupa barang, bahkan bisa berubah hiburan atau yang berkaitan dengan nafsu gitu ya Ustadz. Nah, menurut saya yang saya pahami sekarang kan harta gulul itu harta yang dia diberikan hadiah karena ada hubungan kerja gitu Ustadz ya. Misalkan pengalaman saya dulu di di bagian logistik gitu ya, bagian procurement itu bagian pembelian. Jadi setiap akhir bulan itu di situ diberikan kalau bahasa mereka itu happy ending gitu ya. Ya, happy ending gitu ya. Jadi setelah mereka itu mendapatkan tagihan di perusahaan,
Nah itu langsung tuh balik ke kita, yaitu gratifikasi pemansaan seperti itu Ustaz. Sehingga suatu waktu pernah ya, untuk menghindari gratifikasi, karena waktu itu masih jahiliyah ya, kemakan juga itu. Akhirnya begitu kita ngaji, wah ini nggak beres nih harta belul nih. Kita pindah ke bagian lain, bukan di pembelian ya, di material kontrol gitu ya. Material kontrol itu kan suka nerima barang nih. Ada juga tuh gratifikasi, diselipin di surat jalan, bingung juga nih. Tadi Ustadz bilang, ikhlas nih emang dari perusahaan kami ada gitu kan. Ya tapi saya nggak mau, saya bilang gitu kan. Bahkan saya dibilang makhluk aneh kali ya. Zaman sekarang akhirnya kok dikasih duit nggak mau gitu. Kemudian saya balik bertanya kepada itu orang, kalau misalnya nih, saya nggak pernah ada hubungan kerja dengan situ gitu kan. Saya duduk ngelihat aja kamu kerja bolak-balik terus. Saya nggak ada hubungan apa, saya nonton aja gitu kan. Kira-kira kamu kasih duit nggak saya gitu. Dia bilang, enggak Pak. Nah, kalau saat itu misalkan saya dikasih, saya terima itu. Berarti saya dapat rezeki. Cuman masalahnya kan kita ada hubungan kerja dengan dia itu. Sampai saya bilang, ya saya bukan sok kaya ya, ini dompet saya kosong nih. Maka saya nggak mau terima itu duit itu. Karena itu nggak boleh tuh, harta gulul tuh. Jadi gimana Ustaz, harta gulul yang sebenarnya itu gimana Ustaz, ruang lingkupnya gitu. Kalau mungkin yang saya pahami karena pengalaman saya bekerja ya, tadi kan disebutkan bahwa dari petugas pemerintah kemudian melayani masyarakat, masyarakat memberikan hadiah. Kalau itu kan dalam tempo-tempo tertentu aja ya. Kalau yang saya alami kan memang rutin ya, rutinitas. Sehingga itu memang kalau kemudian kita ini tergiur dengan itu, ya bisa kaya itu. Karena tiap bulan dapat, bayangin kalau dulu tuh saya belanja itu mungkin 1 M ya, berapa perusahaan itu. Happy endingnya kan semua perusahaan ngasih itu. Oh, kaya raya itu. Nah, cuman masyarakat tadi sempat disinggung pejabat pemerintah atau petugas pemerintah yang kemudian melayani masyarakat, masyarakat memberikan hadiah ini. Kamu mungkin agak beda gitu Ustaz ya. Gimana penjelasan Ustaz mengenai harta gulul ini yang sesungguhnya gitu kan? Sampai tadi disinggung tentang petugas pemerintah melayani masyarakat sehingga dia dapat hadiah. Mungkin itu Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dipersilakan Ustaz. Ya ini mengenai gulul. Tadi apa? Happy ending ya. Kayak film aja happy ending kan gitu. Kalau happy ending kehidupan kan ya endingnya bagus lah. Berarti meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah. Ya jadi begini Ustaz. Gulul di pemerintahan sama swasta itu beda. Jadi kita harus lihat per akad. Kalau fikih itu begitu. Kalau di pemerintahan dia kan sudah berakad, kemudian jaroh, ya maka tatkala dia mendapatkan seperti yang tadi saya contohkan itu memang adalah gulul. Tapi kalau di swasta begini, kita itu bekerja dengan pihak orang lain. Dengan dalam hal ini adalah swasta. Nah, akadnya adalah ijarah. Lalu kemudian kita misalkan bagian pembelian lah, pembelian barang. Nah, tatkala kita membeli barang buat perusahaan kita gitu ya. Maka posisi kita itu kan sebenarnya adalah wakalah. Nah, wakalah itu berarti apa namanya? Perwakilan dari yang memperkerjakan kita, dari bos kita. Maka sesungguhnya tindakan kita itu adalah tindakan bos kita. Apa yang kita kerjakan, ya itu semua atas tindakan dari bos kita. Gitu. Lalu kemudian kita beli barang nih ke perusahaan atau ke toko A. Karena belinya dalam partai besar, lalu kemudian kita mendapatkan fee atau diskon apapun lah. Jangan lupa bahwa posisi kita itu adalah wakalah, wakil dari bos kita. Itu. Jadi fee-nya itu pun itu merupakan fee-nya dari fee kepada bos. Itu bukan fee kita. Karena kita ini adalah wakilnya. Jadi saya itu bekerja atas nama bos saya. Nah, maka ketika mendapatkan itu, ya karena kita bekerja atas bos kita, ini harus diberitahukan ke bosnya.
Itu. Nih, bos saya dapat sekian nih. Nah, terserah bosnya mau dikasih kita atau tidak gitu. Nah, persoalannya adalah ketika kita tidak memberitahukan itu yang keliru. Karena dia bertindak di luar akad yang diwakilkan. Nah, gitu ya. Akad yang diwakilkan gitu. Kan kita kan perintahnya sederhananya begitu deh. Misalkan nih Pak Amir nih bosnya kan, saya pekerjanya. Ustaz, ini tolong beliin barang sekian gitu. Nah, itu akadnya kan begitu. Nah, saya beliin, saya mendapat ini, ya berarti saya harus sampaikan Pak Amir ini dapat diskon nih gitu. Oh ya, nah, terserah Pak Amir mau dikasih ke saya atau enggak, terserah. Kalau kasih ke saya ya syukur. Tapi kalau enggak ya enggak apa-apa gitu. Karena saya itu bertindak atas namanya Pak Amir. Jadi tindakan saya itu sebenarnya tindakannya Pak Amir yang kemudian diwakilkan. Itu. Nah, itu kalau di swasta begitu. Jadi itu ya, kalau kita dalam posisi saya tadi, kalau Bapak-bapak dan sekalian di sini posisi seperti saya, ya sampaikan ke bosnya. Ini saya dapat fee, dapat happy ending macam gitu. Kalau dapat cewek, itu lain lagi itu. Ditolak aja lah. Karena kalau dapat diskon apa segala macam, nah itu disampaikan ke bos. Kita dapat diskon ya, nanti silakan karena kita bekerja dengan bosnya itu. Nah, kira-kira begitulah. Beda kalau di pemerintahan. Kalau pemerintahan ya jelas itu harus ditolak, nggak bisa kemudian diserahkan ke bosnya, nggak bisa. Nah, ini termasuk harta gulul. Jadi ini yang harus dibedakan ya. Ini semua bergantung pada akad. Kalau emang dari awal bosnya sudah bilang, kalau kamu misalkan dapat fee, silahkan kamu ambil, nggak apa-apa. Oh, itu udah selesai udah. Berarti boleh gitu. Itu sudah dapat lisensi dari bosnya dan itu juga bagian dari akad yang bisa kita terima hak kita. Nah, itu semua kembali ke akatan. Kalau belum diakatkan disampaikan. Kalau memang sudah diakaran, kamu tidak boleh terima, ya berarti tidak boleh terima. Gitu. Kalau jawabannya kalau memang bosnya mengakatkan boleh diterima, berarti boleh diterima. Kalau belum diakatkan, silakan sampaikan ke bosnya. Gitu. Kira-kira begitu. Baik, terima kasih. Baik, dipersilakan kepada para hadirin lain yang ingin bertanya ataupun yang ingin menyampaikan berbagi kisah ya kepada kita semua. Silakan, Ustaz Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Tadi yang disampaikan, meskipun saya datangnya di ujung-ujung penyampaian materi, tapi justru dapat kesimpulannya tadi ya. Kesimpulan yang saya dapat ya, di tengah carut marut ketidakpastian hukum, terus kemudian juga jaminan kesejahteraan pada umat kita semua tentunya, ya solusinya hanya Islam. Tadi digambarkan seperti itu, kira-kira saya memahaminya. Terus kemudian pertanyaan saya adalah, bagaimana kita memulai mengaplikasikan bahwa Islam itu sebuah solusi yang nyata, sebagaimana yang tadi dimaksudkan oleh narasumber kita semua. Jadi sekali lagi pertanyaannya, bagaimana caranya kita menjadikan Islam itu sebagai sebuah solusi yang nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini sebenarnya persoalannya simpel, yaitu antara mau dan tidak mau. Nah, itu aja sebenarnya. Jadi ini sebenarnya adalah persoalan antara mau dan tidak mau. Karena ini berada pada area di mana kita punya pilihan. Kalau kita saja yang mau, ya tentu yang bisa diterapkan hanya hukum-hukum yang berkaitan terkait masalah individual. Karena cakupannya hanya itu saja. Terus bagaimana supaya semua hukum Islam itu bisa diterapkan?
Nah, kita tahu kan yang namanya hukum Islam itu ada yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, itu bisa kita terapkan. Sholat, zakat, ya puasa, itu bisa kita lakukan. Karena itu hubungannya antara manusia dengan Allah. Lalu juga ada juga Islam yang mengatur hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Yang itu diatur dalam hal pakaian dan juga akhlak. Jujur, itu bisa kita lakukan. Tersenyum, kita bisa lakukan. Lalu kemudian amanah, itu juga bisa lakukan. Termasuk juga pakaian, kita menutup aurat, itu bisa kita lakukan. Termasuk juga makanan, kita mau makan yang halal, itu bisa kita lakukan. Kita punya pilihan, apakah mau makan yang halal ataupun tidak. Karena itu tidak ada kaitannya, dalam hal melakukannya itu tidak membutuhkan interaksi dengan orang lain. Kita makan kan kita dengan diri kita kan gitu. Kita jujur juga kita ngomong dengan menyampaikan itu karena kita hubungan kita yang melekat kemudian pada diri kita, yaitu akhlak itu kan melekat pada diri kita. Nah, persoalannya adalah tatkala kemudian kita hendak menerapkan hukum-hukum atau ajaran Islam yang berkaitan dengan manusia yang lain. Nah, ini yang menjadi persoalan. Pasalnya karena ajaran Islam yang berkaitan hubungan manusia dengan manusia yang lain itu tidak cukup hanya satu orang saja, tapi juga harus orang lain. Nah, yang namanya aturan yang poin yang ketiga ini yang mengatur hubungan manusia dengan manusia yang lain berarti harus ada minimal 2 manusia kan? Itu. Sama ketika kemudian saya mau transaksi jual beli atau pinjam meminjam lah. Saya meminjam duit. Saya pengennya syarat Islam. Lawan kita tidak ingin syarat Islam. Kan nggak ketemu. Bisa nggak seperti itu? Kan nggak bisa, nggak ketemu. Ya, saya mau pinjam duit sama Rizky. Saya mau pinjam 10 juta. Saya nanti kembalikan 10 juta. Oh, nggak bisa kata beliau. Oh, rugi saya. Ya, inflasi nanti tiap tahun sebesar sekitar 3% misalkan. Berarti pengembaliannya harus ada tambahan sekitar 4%. Nah, gitu kan. Nggak ketemu kan. Saya pengennya tanpa ini, udah ribut sendiri, udah. Nggak selesai. Gitu. Itu masalah yang berkaitan manusia dengan manusia yang lainnya. Berarti perlu ada yang menguasai. Gitu ya. Maksud saya, yang bisa memaksa supaya interaksi saya sama Ustadz Kiki ini bisa berlangsung sesuai dengan hukum Islam. Itu sederhananya begitu. Yang bisa memaksa Kiki dan juga bisa memaksa saya sehingga tunduk pada aturan itu. Nah, makanya mengapa di dalam Islam itu kekuasaan itu menjadi penting? Karena yang namanya kekuasaan, dia bisa berkuasa untuk memaksa interaksi orang yang satu dengan orang yang lain itu supaya interaksinya sesuai dengan hukum-hukum yang ditetapkan oleh penguasa. Itu penguasa gitu. Nah, ini nggak bisa dilakukan oleh individu. Nah, bagaimana supaya ini punya keinginan yang sama? Bagaimana supaya ini punya keinginan yang sama? Ya tentu harus didakwahi kan seperti itu. Seperti tadi ya saya Ustadz Kiki ya supaya Kiki itu mau bermuamalah dengan saya sesuai Islami ya harus didakwahi. Supaya lebih praktis memang harus dipaksakan. Yang maksa bukan saya, apa hak saya kan gitu. Tapi kalau penguasa yang maksa itu bisa. Makanya pentingnya supaya ini menjadi keinginan bareng-bareng. Ini kan tadi saya bicara masalah keinginan. Pentingnya untuk menyampaikan Islam ini kepada seluruh halayak. Untuk menjelaskan kepada mereka. Nah, tentang kewajiban untuk terikat dengan hukum Islam. Jadi ini sebenarnya persoalannya adalah mau dan tidak. Ya kalau kemudian semuanya mau, ya tentu kekuasaan juga mau, selesai urusannya. Ya sudah tinggal ganti ini aja kan. Ganti apa kalau komputer itu ganti program aja gitu. Program yang lama diganti kan gitu selesai. Gitu. Ini kan masalah mau dan tidak mau aja sebenarnya. Sesimpel itu sebenarnya. Nah, cuman bagaimana supaya mewujudkan kemauan itu. Nah, itu aja sebenarnya. Ini masalah mau, ini kan karena ini pilihan. Ya, pilihan, maka untuk itu supaya kemauan kita itu sama, mau dengan ajaran Islam, ya tentu harus didakwahkan.
Gitu. Supaya semuanya juga mau. Nah, kalau semuanya mau kan ini akan apa namanya? Saya kira hukum Islam itu ya bisa diterapkan karena ini adalah hukum yang pasti bisa untuk diterapkan oleh manusia karena memang hukum ini untuk manusia. Ya, hukum ini adalah untuk manusia. Jadi itu Ustaz. Jadi ini masalah ingin dan tidak ingin saja. Baik. Jazakumullah khairan Ustadz Dawam, intinya adalah mau dan tidak mau. Mampu kita bisa semuanya dengan kemampuan masing-masing. Si A bisanya apa, si B bisanya apa, si C bisanya apa, itu bisa dikoordinasikan, tapi kalau yang bisa itu tidak mau, maka tidak akan pernah bisa tercapai. Dipersilakan, masih ada lagi yang ingin bertanya ataupun menyampaikan pendapat-pendapat terkait materi ini? Atau kalau nggak ada, saya dulu yang tanya. Tadi kan keadilan itu kan terwujud kalau misalnya hukumnya hukum Islam dan penerapannya dengan Islam gitu ya. Kalau hukum Islam mungkin kita bisa baca Quran, bisa baca hadis dan sebagainya. Kalau misalnya penerapan ini kan kita nggak pernah melihat gitu secara nyata gitu. Nah, boleh nggak Ustadz kasih contoh atau kasih gambaran bagaimana sih penerapan hukum atau penerapan keadilan ini dalam Islam? Dipersilakan Ustaz. Ya, jadi dua tadi ya. Pertama hukumnya berasal dari Islam, yang kedua diterapkan kepada semuanya. Jadi tanpa pandang bulu lah. Kira-kira begitu kalau bahasa yang sekarang. Islam, saya ambil contoh ya dalam sebuah kisah itu. Bagaimana keadilan Islam itu pada masa lalu itu betul-betul terwujud. Jadi pernah dalam sebuah kisah disebutkan ketika Islam itu menaklukkan kota Samarkand ya, di negeri Khurasan atau di Asia Tengah, dikisahkan bahwa setelah kota ditaklukkan oleh pasukan kaum muslimin, penduduk Samarkand ini yang non-muslim itu ngadu ke hakim. Jadi penduduk Samarkand ini setelah ditaklukkan ngadu ke hakim. Itu. Bukan ngadu ke Ustadz Hakim, ngadu ke hakim. Ya. Penduduk Samarkand ini kan non-muslim. Dia ngadu ke hakim. Kenapa dia ngadu? Karena dia tahu bahwa ketika sebuah negeri itu hendak ditaklukkan oleh Islam, maka tidak ujuk-ujuk gitu ya. Nah, ini bahasa lagi ngetren. Tiba-tiba gitu ya, langsung diperangi. Itu. Kenapa? Dia tahu bahwa kalau Islam hendak menaklukkan sebuah negeri, maka harusnya itu didakwahi dulu. Ya, didakwahi gitu ya. Kalau menerima Islam ya syukur, kalau enggak berarti dia harus bayar jizyah. Itu. Jadi tidak kemudian langsung diperangi. Ternyata pada proses penaklukan Samarkand ini tidak dilakukan begitu. Dia ujuk-ujuk lagi ya. Dia tiba-tiba dilakukan penaklukan tanpa ada proses dakwah dan tanpa ada proses penawaran untuk membayar jizyah. Makanya penduduk Samarkand ini protes kepada hakim. Nah, waktu itu nggak pakai pengacara, Ustaz. Nggak perlu pengacara yang mahal-mahal ya, karena mereka ini ya. Akhirnya oleh hakim protes ini dikabulkan. Padahal sudah ditaklukkan kan? Proses ini dikabulkan. Oh ini benar nih. Dan putusannya adalah balik lagi seperti semula. Nah, gitu. Jadi kalau mau ditaklukkan ulangi lagi. Jadi ini kayak apa kalau di video itu bukan di rewind gitu. Balik lagi, jangan langsung ditaklukkan gitu. Harus melalui proses dua tadi.
didakwahi lalu kemudian ditawari untuk bayar jizyah. Akhirnya mendengar keadilan ini, penduduk Samarkand berkata, kalau begitu silahkan pasukan Islam tetap di dalam kota dan kami masuk Islam. Nah, itulah bentuk keadilan di dalam Islam. Jadi sekalipun sudah dikuasai nih Ustaz, kan kalau udah dikuasai kan nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Ya ibarat Belanda nguasai kita gitu kan, terus kita protes, kita yang ditembakkan, bukan Belandanya yang ngulang lagi kan, enggak gitu. Nah, jadi udah apalagi ini bukan penjajahan ya, beda. Ini bukan penjajahan tapi ini penaklukan. Ya, sehingga kemudian dia itu hidup di bawah pemerintahan Islam. Dia dilindungi oleh Islam. Tapi karena salah prosedur tadi, salah prosedur ya. Ini kayak di sekarang itu apa istilahnya? Apa namanya? Pra-peradilan. Nah, ini jadi udah terjadi pra-peradilkan gitu karena tidak sesuai prosedur. Harusnya didakwahi dulu, diberi tawaran untuk bayar jizyah, ternyata tidak dilakukan begitu. Akhirnya hakim memutuskan, ya udah kalau gitu batal, balik lagi pulang. Tapi mendengar itu akhirnya penduduk Samarkand menerima dan kemudian masuk Islam. Itulah bentuk keadilan dalam Islam. Termasuk juga kisah Ali bin Abi Thalib yang kita tahu kan, sengketa dengan Yahudi. Masalah baju besi. Coba Ali seorang khalifah bersengketa dengan rakyat Yahudi lagi. Kurang apa coba? Satunya khalifah, satunya Yahudi. Tapi ternyata Ali ini tidak bisa membuktikan. Dia memberikan saksi 2. Tapi yang satu ini kerabatnya. Nah ini lagi. Kalau dalam Islam kerabat itu nggak boleh menjadi saksinya. Tidak diterima oleh hakim. Akhirnya karena Ali gagal bisa menghadirkan saksi, akhirnya baju itu tetap di tangan si Yahudi. Yahudi menang kasusnya. Itu betapa luar biasanya Islam keadilannya. Karena di dalam hakim itu ini dia nggak main-main, ini memutuskan hukum Allah ini, bukan hukum siapapun. Itu. Yang ini kemudian harus dijunjung tinggi. Karena ini berasal dari Allah. Ya kalau hakimnya itu tidak adil, wah nanti langsung Allah yang akan menanyainya. Dan masih banyak lagi bagaimana Islam itu mewujudkan keadilan. Kisah Umar bin Khattab, ya kan, ketika rumah Yahudi lagi kan digusur oleh Gubernur Amr bin As, ini sangat terkenal, ya kan? Nah, coba untuk bangun masjid. Nah, coba bayangkan, Gubernur Amr bin As bangun masjid, gusur rumah Yahudi. Nah, kita lihat tuh, bangun masjid loh, bangun masjid tapi gusur Yahudi kan, Yahudi lagi, benar Yahudi ini. Tapi justru kasusnya dimenangkan oleh si Yahudi. Nah, disitulah bagaimana keadilan dalam Islam. Karena hakimnya itu, yang memutus itu betul-betul takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Nah, disinilah dia punya pentingnya keimanan dan ketakwaan. Jadi bagaimana keadilan itu akan terwujud dengan ajaran Islam. Nah, ini nanti pembahasan masalah hukum ini dibahas, bahkan ada kitabnya tersendiri kan gitu. Jadi bagaimana pembuktian Islam itu sangat simpel ya. Jadi bukti itu hanya ada 4. Pertama adalah pengakuan, lalu sumpah, lalu yang ketiga itu adalah saksi, dan yang ketiga itu adalah dokumen. Jadi kalau kemudian berikut rinciannya, kalau kasus-kasus kan saksiannya macam-macam. Dan kalau kemudian tidak terbukti, ya sudah tidak dihukum, gitu. Nah, sekalipun mungkin perbuatannya terjadi. Nah, disitulah sederhana dan ketegasan hukum Islam. Gitu. Misalkan dia mencuri tapi tidak terbukti, nah itu nggak dihukum. Gitu. Atau dia berzina tapi tidak terbukti, nggak ada yang bisa menyaksikan. Emang kalau berzina ada yang menyaksikan gitu. Kalau video gimana? Video itu bukan sebenarnya, tapi dia bisa mendorong untuk ngaku. Nah, inilah ketakutan terhadap Islam itu, ketakutan terhadap Allah itulah yang kemudian bukan dari sisi penuntutnya, tetapi dari pelakunya yang kemudian ingin supaya dihukum oleh Islam gitu.
Makanya kisah-kisah bagaimana seorang wanita yang ingin dirajam itu karena keimanan dan ketakwaan yang ada pada diri dia, sehingga dia takut kepada Allah, dia lebih takut kepada Allah daripada manusia, sehingga dia rela dirajam daripada kemudian dia harus ditagih lagi dosanya atas yang dia kerjakan di dunia. Demikian, Ustaz. Baik, Ustaz. Berarti memang kalau hukum Islam itu ya tegas kita kalau hukumannya begini, ya begitu gitu. Nggak ucuk-ucuk karena misalnya orang itu sopan, orang itu masih muda, ya berarti dikurangi hukumannya. Nggak usah hukum potong tangan deh, potong jari aja gitu. Enggak seperti itu. Nah, itulah keistimewaan dan keagungan dari hukum Islam, bahwa tidak memandang siapapun, tidak pandang bulu, semua sama di mata hukum. Silakan bagi para peserta lain yang masih ingin bertanya maupun ingin memberikan tanggapan atas pemateri atau bahasan kita pada malam hari ini. Baik. Ya, jadi gini tadi, gini ya, memang ada dalam hal takzir ini kan yang menentukan khalifah. Jadi memang ada aspek yang juga dipertimbangkan. Ini terkait dengan takzir tadi. Jadi misalkan hukumannya kan diserahkan kepada khalifah. Misalkan orang ini sebelumnya itu tidak pernah ada cacat, ya. Jadi dia selalu berbuat baik gitu ya. Tiba-tiba dia melakukan tindakan yang kemudian harus dijatuhi sanksi takzir. Maka bisa saja itu dipertimbangkan. Tingkat berat hukumnya itu bisa saja dipertimbangkan. Ini yang takzir ya. Kalau yang hudud, nah itu tidak. Hudud itu gini, kalau hudud itu hak Allah. Jadi memang harus diterapkan. Kayak zina itu hudud, harus diterapkan. Tapi ada juga yang jinayat. Jinayat itu masih ada ruang pemaafan dari manusia. Nah, kalau jinayat itu masih ada ruang pemaafan dari manusia. Sedangkan takzir itu hukumnya diserahkan kepada khalifah. Nah, sedangkan mukhalafat itu dia pelanggaran terhadap penentangan terhadap penguasa. Jadi ada sama dengan takzir, hukumnya diserahkan kepada khalifah. Gitu. Nah, jadi itu gambaran umumnya jenis-jenis dari sanksi dalam Islam. Nah, nanti kalau rinciannya seperti apa, hudud itu apa saja, lalu sanksinya seperti apa, jinayat itu sanksinya seperti apa, dan seterusnya, ya itu bisa dipelajari lebih lanjut dalam kitab yang memang khusus membahas mengenai sanksi dalam sistem Islam. Baik, jazakumullah khairan Ustadz Dawam. Baik, kalau tidak ada lagi yang ingin disampaikan, maka acara Coffee Talk kita berakhir sampai di sini. Intinya dari kesimpulan dari acara ini adalah keadilan itu dapat diwujudkan jika ada dua syarat. Yang pertama, hukumnya hukum Islam dan penerapannya adalah di semua manusia. Maka kita tidak bisa menciptakan keadilan ataupun mendapatkan keadilan kalau dua syarat tersebut tidak terpenuhi. Akhirnya saya selaku moderator ingin meminta maaf kepada para hadirin sekalian jika ada salah-salah kata maupun perbuatan, dan jazakumullah khairan Ustadz Dawam sudah memberikan waktunya dan ilmunya untuk berbagi dengan kita mengenai hukum ya, dalam Islam itu sendiri. Akhirnya kita tutup dengan membaca hamdalah, istighfar dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, astaghfirullahalazim, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa di kesempatan Coffee Talk selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konsepnya self service. Jadi tuang sendiri.